Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan kali ini saya bertemu setelah ujian mid semester, yaitu mari kita buka perkuliahan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang fungsi ilmu. Materi kita fungsi ilmu. Ilmu merupakan kebutuhan rohani yang melebihi kebutuhan jasmani. Hal ini sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, kebutuhan manusia akan ilmu melebihi kebutuhannya akan makanan dan minuman, sebab makan dan minuman hanya dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, namun ilmu dibutuhkan sepanjang tarikan nafasnya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya, sebab rohani merupakan penggerak utama bagi jasmani. Jika rohani telah kering dari ilmu, maka pada hakikatnya dia telah mati sebelum mati, dan manusia tanpa ilmu seperti ini ibarat mayat-mayat yang berjalan atau hidup bagaikan binatang ternak yang tidak dapat mengambil pelajaran dan pengajaran. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya tafsir surah Al-Mujadilah ayat 11 yang merupakan dasar dari judul kita, fungsi ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Mujadilah 11. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita lihat tafsirnya. Yang pertama, kata hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang yakin dan percaya kepada Allah dengan seruan yang indah. Hai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepada kalian ini maksudnya ayat ini menerangkan bahwa jika kamu diperintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam pengertian yang lebih luas, apabila diperintahkan berdiri oleh guru atau pemimpin majelis untuk memberikan kesempatan kepada orang tertentu agar ia duduk, hendaknya seorang murid atau peserta didik berdiri sebagai ketaatan kepada guru. Selanjutnya, berlapang-lapanglah dalam majelis. Maksud ayat di atas, ada suatu ketetapan yang ditentukan ayat ini, yaitu agar orang-orang yang menghadiri suatu majelis, baik yang datang pada waktunya atau yang terlambat, selalu menjaga suasana yang baik, penuh persaudaraan, dan saling bertenggang rasa dalam majelis itu. Selanjutnya, dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya,
Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi, yang artinya Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah bersabda, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian potongan ayat berikutnya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah, dan jika dikatakan kepada kamu berdirilah, tafsirnya maka berdirilah menurut Ar-Razi mengatakan bahwa yang dimaksud dari kata-kata ini ada dua. Satu, jika disuruh orang kamu berdiri untuk memberikan tempat kepada yang lain yang lebih patut duduk di tempat yang kamu duduki, itu segeralah berdiri. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu jika disuruh berdiri karena kamu sudah lama duduk supaya orang yang lain yang belum mendapat kesempatan diberi peluang pula, maka segeralah kamu berdiri kalau sudah ada saran menyuruh berdiri. Janganlah berat ekor seakan akan terpaku pinggulmu di tempat itu dengan tidak hendak memberi kesempatan kepada orang lain. Selanjutnya potongan ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Maksud Allah mengangkat maksudnya adalah memberikan kedudukan yang tinggi atau memberi kemuliaan kepada orang-orang yang beriman dengan ketentuan orang-orang yang beriman dan berilmu. Pada ayat ini dijelaskan orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah harus memiliki dua syarat. Syarat yang pertama beriman, syarat yang kedua adalah memiliki ilmu pengetahuan. Beberapa derajat, kata jamak dari kata darajah, maksudnya dengan menggunakan kata jamak berarti bukan hanya satu tingkatan, tetapi beberapa tingkatan, yaitu kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Derajat di dunia yaitu Allah memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Derajat di akhirat adalah Allah memasukkan surganya ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Potongan ayat yang terakhir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui hamba-hambanya yang benar-benar beriman kepadanya dan mengetahui orang-orang berilmu dan mengamalkan ilmunya serta semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Siapa yang durhaka kepadanya, Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, dan perbuatan jahat dan terlarang akan dibalas dengan azab neraka. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Sebab turunnya ayat 11 surah Al-Mujadalah disebutkan apabila ada orang yang baru datang ke majlis Rasulullah SAW, para sahabat tidak mau memberikan tempat duduk di dekat Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil bin Hibban, ia berkata, pada suatu hari, yaitu hari Jumat, Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat dan maksud menghormati pahlawan-pahlawan yang gugur dalam perang Badar yang terdiri dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Beberapa orang terlambat datang, di antaranya Sabit bin Qais, dan mereka berdiri di luar. Kemudian mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa barakatuh. Nabi SAW menjawab salam mereka, kemudian mereka mengucapkan salam pula kepada orang yang hadir lebih dahulu, dan dijawab pula oleh mereka. Mereka tetap berdiri menunggu tempat yang disediakan bagi mereka, tetapi tidak ada yang menyediakannya. Saudara sekalian, melihat hal itu Rasulullah merasa kecewa lalu mengatakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya dengan mengatakan, berdirilah, berdirilah. Berapa orang yang ada di sekitar itu berdiri, tetapi dengan rasa enggan yang terlihat di wajah mereka. Maka orang-orang munafik memberikan reaksi dengan maksud mencela Nabi. Mereka berkata, demi Allah, Muhammad tidak adil. Ada orang dahulu datang dengan maksud memperoleh tempat duduk di dekatnya, tetapi disuruh berdiri agar tempat itu diberikan kepada orang yang terlambat datang. Maka turunlah
11 surah Al-Mujadilah. Kita lihat yang C, mafhum tarbawi. Ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca. Sehingga posisi yang tertinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga. Yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal soleh. Dan demikian nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal. Ilmu adalah fondasi utama dan mempunyai kedudukan yang paling tinggi sebelum berkata dan beramal. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan ilmu sebagai fondasi utama sebelum berkata-kata dan beramal. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan dengan ayat ini, Imam Bukhari berdalil bahwa kita harus memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Ini merupakan dalil nakli yang jelas bahwa manusia berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Sedangkan secara akli bahwa ilmu harus dimiliki sebelum beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 9. Yang artinya katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya pendapat ulama tentang menuntut ilmu sebagaimana ungkapan Imam Asy-Syafi'i yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimah karya beliau Al-Majmu'. Imam Nawawi berkata, artinya Imam Asy-Syafi'i berkata menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Beliau berkata tidak ada amalan setelah amalan fardu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dan beliau juga berkata, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia hendaklah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat hendaklah dengan ilmu. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya, dengan melihat uraian sebelumnya nampak jelas bagaimana kedudukan ilmu dalam ajaran Islam. Al-Quran telah mengajarkan bahwa ilmu dan para ulama menempati kedudukan yang sangat terhormat. Sementara hadis Nabi menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Sarana paling utama menuju takwa adalah ilmu. Urgensi ilmu dalam kehidupan seorang mukmin yang bertakwa adalah hal yang tidak dapat disangkal. Karena ketakwaan itu sendiri identik dengan kemampuan merealisasikan ilmu yang sahih atau benar, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah atau pendahulu umat ini. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita lihat hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabutnya begitu saja dari manusia, tetapi Allah akan mengambil ilmu dengan cara mencabut nyawa para ulama. Sehingga ketika Allah tidak meninggalkan seorang ulama pun, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang apabila ditanya mereka akan memberikan fatwa tanpa didasarkan ilmu. Lalu mereka pun sesat serta menyesatkan. Berdasarkan uraian di atas bahwa ilmu sangatlah penting dan urgen dalam kehidupan, berikut beberapa hal penting fungsi ilmu. 1. Fungsinya adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Yang kedua, fungsi ilmu mengangkat derajat dan kedudukan manusia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Fungsi ilmu yang ketiga dapat membedakan antara hak dan batil. Fungsi ilmu yang keempat, dengan ilmu manusia menciptakan teknologi, membangun peradaban dan kebudayaan, serta membentuk lembaga-lembaga atau institusi sosial. Fungsi ilmu yang kelima, ilmu adalah alat untuk menuju hidup bahagia. Sudah diketahui sebelumnya bahwa tubuh manusia selain terdiri dari jasmani juga ada rohani. 6. Fungsi ilmu menambah khazanah intelektualitas umat muslim. Dan yang ketujuh, fungsi ilmu adalah alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Demikian perkuliahan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.